Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Arafi Kusuma dari SMKN 1 Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesi dan kewirausahaan di bidang teknik komputer, jaringan, dan telekomunikasi. Langsung saja. Kewirausahaan pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Wirausaha berarti seseorang yang memiliki aktivitas dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu, yaitu suatu usaha yang bertujuan untuk menentukan, mengembangkan, dan menggabungkan inovasi, kesempatan, serta cara yang lebih lagi agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Konsep kewirausahaan: ketika berwirausahaan harus memiliki konsep yang berguna agar dapat memberikan arahan serta persiapan yang baik. Yaitu di sini ada kelincahan. Di dalam kewirausahaan diperlukan saat terjadi perubahan pasar. Seorang wirausaha harus dapat mengambil keputusan usahanya tetap berjalan baik secara strategi, hasil, dan marketplace. Kemudian ada daya tahan atau endurance. Daya tahan dalam melakukan wirausaha harus kuat. Daya tahan diperlukan oleh perusahaan agar terhindar dari dampak negatif. Kemudian ada kecepatan, berhubungan dengan cara seseorang wirausaha dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan wirausaha secara berkesinambungan dalam waktu yang singkat. Kemudian ada strength atau kekuatan. Kekuatan dalam berwirausaha yaitu kemampuan kondisi seorang wirausahawan dalam melakukan kegiatan wirausaha. Kemudian ada startup business. Startup business merupakan perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Startup mengacu pada perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan dan produk berbasis teknologi. Kemudian usaha retail. Bisnis retail atau usaha retail merupakan bisnis atau usaha yang melibatkan penjualan barang atau jasa pada konsumen dalam jumlah satuan atau enceran, seperti grosiran contohnya. Kemudian ada industri kreatif. Industri kreatif merupakan kumpulan aktivitas yang terkait dengan penciptaan, kreativitas, dan ide dari seseorang atau kelompok yang dapat menghasilkan sebuah karya dari individu maupun kelompok. Contohnya di sini sebagai fashion designer, penulis, copywriter, pelukis, desainer, dan ghostwriter, penulis artikel. Kemudian ada technopreneur pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Technopreneur merupakan seorang yang memanfaatkan perkembangan teknologi mutakhir untuk dioptimalkan sebagai basis dalam mengembangkan perkembangan usaha. Agar tetap dapat bersaing di dunia usaha, maka harus mengupgrade usahanya. Oleh sebab itu, diperlukan inovasi yang harus selalu diperhatikan. Salah satu jenis technopreneur adalah high-tech business, yaitu usaha-usaha yang menggunakan inovasi teknologi. Manfaat technopreneurship. Technopreneurship merupakan proses kegiatan bisnis yang berbasis teknologi dengan tujuan dan harapan agar dapat mengembangkan dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan muda, yaitu memperoleh pencerahan mengenai alternatif profesi sebagai wirausaha selain sebagai ekonom, manajer, akuntan, atau profesi lainnya. Memiliki skill base yang memadai dalam bidang teknologi informasi. Yang ketiga,
memperoleh akses untuk membangun networking dunia bisnis. Nah, peran technopreneurship ini ada 4, yaitu ikut serta dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia, baik ekonomi mikro, makro, dan skala yang lebih besar. Kemudian yang kedua, memiliki wawasan global dan berorientasi internasional, memiliki daya saing global yang berdampak pada jalannya roda perekonomian di Indonesia. Tidak terpaku pada lapangan kerja yang ada sehingga berani untuk membuka lapangan kerja baru. Yang terakhir, mengembangkan sayap bisnis berskala internasional dalam menghadapi tantangan global. Kemudian ada database administrator. Administrator memiliki tugas harian dalam melindungi data dengan baru, menggabungkan database lama, menguji modifikasi, serta memonitor sistem database untuk menjamin efektivitasnya. Keahlian yang harus dimiliki oleh database administrator sendiri itu yaitu memenuhi kualifikasi pendidikan dan memiliki pengetahuan bahasa pemrograman database. Selain itu, harus memiliki soft skill seperti berorientasi pada pola pikir logis dan metodis, mampu memperhatikan detail, memiliki kemampuan organisasi yang efektif, dan dapat bekerja sama sebagai tim. Dan ada game developer. Pekerjaan menciptakan video game yang terdiri atas membuat rancangan dasar, mendesain level, dan mengaplikasikan sistem tertentu ke dalam video game yang akan dibuat. Game developer juga membuat fitur-fitur dasar pada game, antara lain membuat karakter dan alur cerita dari game. Kemudian di sini ada profesi game developer, umumnya secara kelompok yang terbagi dalam beberapa bidang. Yang pertama ada team leader, di mana orang tersebut bertugas untuk memimpin kelompok dalam pembuatan game agar tetap kompak dan sesuai dengan konsep yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang kedua ada game designer, tugasnya untuk mendesain suatu game seperti menentukan alur, tipe, dan tampilan game tersebut suatu kedepannya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga ada produser, tugasnya mengarahkan bentuk dari game menjadi seperti yang diinginkan sebelumnya sesuai dengan hasil yang sudah disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan pembuatan game tersebut. Yang keempat ada programmer. Pada bagian ini, programmer akan membuat source code pada game yang dibuat dapat sesuai dengan perencanaan. Yang kelima ada artis. Tugasnya yaitu untuk membuat sebuah tampilan atau bentuk dari suatu karakter yang nantinya akan digunakan pada game yang akan dibuat. Yang keenam ada komposer atau musik editor. Tugasnya itu menyisipkan suatu sound effect atau lagu yang nantinya akan membuat suatu suasana dari game tersebut menjadi lebih nyata. Yang tujuh ada script atau text editor. Tugasnya membuat suatu skenario dari game yang diinginkan. Atau skrip, naskah-naskah tersebut nantinya akan dibaca oleh game artis untuk dijadikan gambaran dasar pembuatan karakter yang cocok dengan naskah yang telah dibuat. Kemudian ada sinematik. Sinematik tugasnya untuk membuat game yang lebih menarik dalam segi alur, tampilan, maupun konsep-konsep lainnya agar lebih nyaman ketika dimainkan. Game developer bekerja dengan menggunakan software atau aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat game. Nah, berikut ini ada beberapa contoh software atau aplikasi yang harus dikuasai oleh seorang game developer. Di sini ada AGS, Adventure Game Studio, ada Unreal Engine 4, Construct 2, Game Maker, Godot Game Engine, RPG Maker MV, GG Maker, ClickGame Version 25, Tyranno Builder, dan Game Select. Ada beberapa yang harus dimiliki oleh seorang programmer, yaitu adalah sebagai berikut: mendalami algoritma pemrograman,
menguasai bahasa pemrograman, memiliki keterampilan membaca kode, memahami sistem operasi dan perangkat lunak, konsep dan kebutuhan program, rancangan desain program, database, source code management, dan soft skill yang memadai. Kemudian ada network administrator. Tugasnya untuk mengelola jaringan perusahaan. Dan ada developer software. Tugasnya merancang software, aplikasi komputer. Kemudian melakukan pengujian dari software yang sudah selesai. Kemudian ada analisis sistem komputer. Tugasnya menganalisis software, hardware, maupun sistem informasi agar sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan atau klien. Ada data scientist. Tugasnya itu mengumpulkan dan menganalisis data. Selanjutnya ada analisis keamanan. Seorang analisis keamanan informasi bertugas untuk memastikan kerahasiaan. Kemudian ada web developer. Tugasnya dalam membuat dan mengolah suatu situs website, memuat informasi, dan membentuk citra perusahaan. Kemudian ada arsitek jaringan komputer. Disebut juga dengan network engineer. Sebuah perusahaan dengan banyaknya komputer pastinya memerlukan seorang network engineer untuk mengatur lalu lintas jaringan komputer. Intelligent system developer merupakan seorang yang memiliki kemampuan mengembangkan suatu sistem yang dapat melakukan pembelajaran dan penalaran berdasarkan pengetahuan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi atau sebagai sistem cerdas. Dan ada router mikronik. Fungsinya sebagai router untuk menghubungkan IP internal jaringan dengan IP publik atau internet. Umumnya satu port berisi satu pelanggan. Tipe interface yang digunakan berupa kabel UTP. Kemudian ada access point wireless. Fungsinya untuk menghubungkan ke pelanggan melalui gelombang radio. Access point juga memiliki fungsi untuk menyambung peralatan wireless pada sebuah jaringan berkabel atau wired network, memakai Wi-Fi, Bluetooth, dan sebagainya. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.